Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada tim moderator dan tim pencatat waktu, Dewan Juri yang mulia, serta tim lawan yang berbahagia. Saya Bintang Ramadan sebagai pembicara pertama dari tim kontra tentu sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam kurung influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Namun sebelum memasuki argumentasi yang akan saya sampaikan, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyanggah beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim pro. Pembicara dari tim pro mengatakan harus adanya pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya ketertarikan warga Indonesia lebih mengarah pada influencer dibandingkan dengan orang-orang dari pemerintahan itu sendiri, Dewan Juri yang mulia. Untuk itu, pengaruh influencer di sini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dan influencer sendiri bisa menjadi pusat untuk menyediakan informasi kepada masyarakat di Indonesia. Memasuki sanggahan saya yang kedua, yaitu pembicara dari tim pro pun mengatakan influencer menyederhanakan informasi yang telah diberikan oleh pemerintah, dan hal ini akan saya bahas dalam mekanisme yang akan tim saya tawarkan. Memasuki sanggahan saya yang ketiga, reaksi masyarakat. Pembicara dari tim pro mengatakan bahwasanya reaksi masyarakat adalah salah satu bagian penting dari penyampaian sebuah kebijakan. Namun justru hal tersebut, reaksi warga Indonesia dapat dipengaruhi dengan mudahnya dengan adanya influencer ini sendiri, Dewan Juri yang mulia. Karena dengan influencer sendiri adalah bisa menjadikan sebagai pusat informasi atau pusatnya warga Indonesia, karena warga Indonesia lebih mengikuti kehidupan influencer dibandingkan kehidupan atau berita-berita yang telah disampaikan dari orang-orang pemerintahnya langsung. Mekanisme yang tim kami bawakan di sini yaitu memaksimalkan bantuan dari influencer ini dengan memanfaatkan masa yang dipunyainya dan lebih menekankan kelengkapan informasi dari pemerintah agar kebijakan yang dibuat bisa tersampaikan seutuhnya kepada masyarakat melalui influencer, sehingga influencer yang akan mempromosikan suatu kebijakan dari pemerintah ini tidak menyederhanakan informasi dan lebih menekankan seluruh informasi yang lebih lengkap untuk dipromosikan, Dewan Juri yang mulia. Memasuki argumentasi saya yang pertama, influencer jika ingin mempromosikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan informasi yang netral, yang artinya kepada masyarakat. Dengan kata lain, influencer tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurangi informasi terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, agar informasi yang ingin pemerintah sampaikan kepada masyarakat pun bisa melalui influencer ini 100% dan dapat dipahami atau dilihat oleh masyarakat lebih banyak, Dewan Juri yang mulia, dengan kita menggunakan atau memanfaatkan jasa influencer di sini. Dan hal ini pun adalah salah satu syarat yang harusnya dilakukan untuk pemerintah yang ingin mempromosikan kebijakannya melalui influencer, Dewan Juri yang mulia. Memasuki argumentasi saya yang kedua, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika pemerintah menggunakan jasa influencer sebagai sarana untuk mempromosikan suatu kebijakan yang telah dibuat. Karena influencer sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk memusatkan perhatian masyarakat Indonesia, sehingga influencer tentu dapat digunakan sebagai opsi untuk mempromosikan suatu kebijakan pemerintah yang akan disampaikan kepada masyarakat luas, Dewan Juri yang mulia. Mengapa harus influencer? Mengapa tidak dari kementeriannya langsung? Hal yang perlu kita ketahui di sini adalah karena dengan menterinya langsung yang menyebarkan informasi belum cukup efektif. Mengapa begitu? Karena untuk mempengaruhi warga Indonesia, beberapa instansi pemerintah memang sudah mempunyai akun sosial medianya yang khusus. Namun perlu kita ketahui di sini, jika dibandingkan masa yang dipunyai akun sosial media pemerintah dengan masa yang dipunyai oleh influencer, tentu perbandingannya sangat jauh, Dewan Juri yang mulia. Karena influencer sendiri mempunyai pengikut yang tentu saja lebih banyak ketimbang akun-akun dari instansi pemerintah kita. Salah satu contoh yang akan saya ambil di sini adalah akun Instagram DPR Republik Indonesia yang mempunyai pengikut atau followers sekitar 675.000, dan jika kita bandingkan dengan salah satu influencer atau artis yang ada di Indonesia yaitu Atta Halilintar yang mempunyai pengikut sekitar 19,3 juta di akun Instagramnya, tentu sangat
tidak bisa kita bandingkan, sangat jauh sekali perbandingannya pengikut dari influencer ini dengan pengikut yang ada di akun media sosial pemerintah. Bukan hanya Atta Halilintar yang akan saya bawakan di sini, melainkan artis lainnya seperti Raffi Ahmad yang artis sejak dulu sudah ada yang mempunyai pengikut lebih dari 52,9 juta pengikut di akun sosial media sosial Instagram Raffi Ahmad tersebut, Dewan Juri yang mulia. Untuk itu, jika kita memanfaatkannya sebaik mungkin untuk memberikan informasi atau suatu kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah, kita bisa saja memberikan informasinya melalui influencer seperti yang telah saya sebutkan tadi, contohnya seperti Atta Halilintar atau Raffi Ahmad yang mempunyai media massa yang sangat luas, Dewan Juri yang mulia. Memasuki argumentasi saya yang ketiga, banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk mempromosikan atau memberikan informasi dari pemerintah langsung melalui influencer. Contohnya seperti podcast yang dibuat di kanal YouTube milik Deddy Corbuzier, yang dimana ia adalah salah satu YouTuber yang memiliki subscriber lebih dari 10 juta dan sering mengundang beberapa tokoh dari pemerintah atau dari menteri langsung untuk menyampaikan informasi terbaru. Dan salah satu videonya pernah mengundang tokoh pemerintah yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang menjelaskan tentang kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan di podcastnya tersebut. Dan video tersebut ditonton hampir atau lebih dari 1,3 juta penonton, Dewan Juri yang mulia. Dan hal itu membuktikan bahwasanya pengaruh influencer di sini sangatlah kuat untuk memusatkan perhatian masyarakat Indonesia dan pemerintah sendiri pun seharusnya lebih bisa memanfaatkan dengan adanya influencer ini, bisa memberikan informasi dari pemerintah langsung tanpa ada info yang disederhanakan, yaitu dengan cara mengundang menterinya langsung ke podcast yang ada, salah satunya metode podcast yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk itu tim kami membawakan solusi, yaitu menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan syarat informasinya harus lebih lengkap dan tidak disederhanakan oleh pemerintah itu sendiri, atau maksud saya oleh influencer, sehingga saya tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.